sebagai sebuah keluarga beranggotakan sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki. Seperti biasa saja, keluarga ini tiada satu kisah yang perlu diceritakan sebagai kisah menyeramkan. Tetapi sejak mereka satu persatu meninggalkan rumah, itulah yang menjadikan semua tidak biasa. Ibu Rizka dan Bapak Aji adalah sepasang suami istri. Mereka hanya memiliki satu orang anak, yaitu Ferry. Dari kecil hingga dewasa, Ferry tinggal di sana. Karena suatu penyakit, sang ibu meninggal dunia. Dari kematian Ibu Rizka, rumah yang dihuni mereka kian lama tampak tak berwarna. Seperti kehidupan di rumah itu semakin menghilang. Suatu ketika, sang bapak menjadi kehilangan kendali, mengamuk sejadi-jadinya. Menurut Ferry sang anak, bapaknya mulai berubah menjadi pemarah. Dengan kejiwaannya yang mulai terganggu sejak meninggalnya Ibu Rizka. Sampai suatu hari, Pak Aji mengamuk hingga melukai Ferry. Di situ, Ferry yang sudah beranjak dewasa memilih untuk meninggalkan ayahnya sendiri di rumah itu. Hingga bertahun-tahun berlalu, sedangkan Pak Aji yang menua menunggu kepulangan Ferry anaknya. Ada suatu kebiasaan di sana, sering duduk terdiam di kursi rotan teras rumahnya berjam-jam, bahkan hingga malam. Dan orang-orang yang lalu lalang melihatnya menjadi pemandangan yang biasa. Karena setiap hari Pak Aji berada di teras depan rumahnya menunggu kedatangan anaknya. Pak Aji yang semakin tua itu pun akhirnya menyusul kematian istrinya. Dengan kabar berita kematian Pak Aji, barulah terlihat Ferry untuk terakhir kalinya di rumah itu. Dan kemudian rumah keluarga Ferry tersisihkan kosong dari kehidupan. Tahun
silih berganti. Rumah itu tak terelakkan menyimpan duka yang tak terobati, sehingga membawa masuk sejumlah energi negatif yang menimbulkan beberapa aktivitas dan penampakan. Dengan begitu, rumah keluarga Ferry dikenal orang sekitar terbengkalai, berpenghuni makhluk halus. Terbukti dari cerita warga baru yang tidak mengenal silsilah rumah keluarga Ferry. Warga baru itu bernama Bagas, pindah di seberang rumah Ferry, tinggal beserta istrinya Anggi. Mereka baru beberapa bulan menetap. Tidak ada kejanggalan selama itu, sampai suatu hari Bagas mengalami sesuatu yang tidak biasa. Malam hari, saat Bagas mengisi waktu luangnya di teras rumah, pandangannya tidak lain adalah mengarah ke depan menuju ke rumah kosong Pak Aji. Di sana dia tidak menyangka dengan dikejutkan oleh sosok bayangan hitam terhalang tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitar rumah itu. Kembali Bagas memperjelas penglihatannya ke arah sosok bayangan berupa seorang pria yang sedang duduk. Sejak saat itu, Bagas beserta istrinya mulai sering menerima penglihatan dan suara-suara yang janggal yang berasal dari rumah kosong seberang rumahnya. Tidak luput dari Anggi mengalami kejadian menyeramkan saat Anggi sedang sendiri di rumah. Sore itu, Anggi mendengar suara lantang pria. Anggi cemas akan sesuatu yang terjadi. Suara itu disertai dengan barang-barang yang terbanting-banting di sana. Sambil Anggi menyalakan lampu teras, sekaligus melihat-lihat ke arah sumber suara-suara itu yang berada di rumah seberang, yang terlihat sore mulai gelap. Semua itu merupakan sedikit dari banyaknya kejadian yang dialami Bagas dan Anggi selama mereka tinggal di seberang rumah Ferry yang sudah kosong bertahun-tahun. Mereka
juga merupakan sekian dari warga yang mengalami fenomena mistis rumah Ferry. Telah beberapa kali warga yang menghuni sekitar rumah Ferry berdampak ketakutan yang pada akhirnya mereka menyerah untuk beranjak pergi, termasuk Bagas dan Anggi yang baru beberapa bulan menghuni rumah seberang. Rumah Pak Aji merupakan salah satu contoh begitu dalamnya duka yang tak terobati di bawah mati.